Halo guys, ketemu lagi sama kelompok studi masalah ekonomi dan sosial. Dan kali ini kita akan bertukar pikiran dengan salah satu narasumber yang sudah kita tentukan. Semoga kalian menikmati. Jadi sekarang kita sudah bertemu narasumber kita, yaitu Ibu Astarini selaku salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi siang ini kita akan berbicara mengenai polemik RUU Cipta Kerja yang sudah diajukan pemerintah untuk diterapkan di Indonesia, Bu. Menurut Ibu, bagaimana tentang penerapan UU Cipta Kerja ini? Ya, baik, terima kasih. RUU Cipta Kerja ini sedang ramai memang ya, yang masuk di dalam Omnibus Law. Pemerintah mengharapkan bahwa ada regulasi yang lebih dipangkas, karena selama ini regulasi itu berbelit-belit, maka masuklah Omnibus Law ini. Jadi yang pertama kali dibahas memang baru Undang-Undang Cipta Kerja, dari 11 sektor nanti yang akan dibahas. Nah, namun baru dalam rancangan undang-undang ini sudah demikian ramai diperbincangkan. Permasalahannya teman-teman dari KSPI, ya, Serikat Pekerja Indonesia, ini merasa ada yang tidak mengayomi mereka, ada yang tidak berpihak kepada mereka, sehingga beberapa waktu yang lalu gelombang untuk merubah rancangan undang-undang itu berjalan. Nah, yang saya soroti, yang pertama ini adalah mengenai tenaga kerja asing. Pemerintah mengatur tenaga kerja asing yang masuk nanti ke Indonesia itu adalah tenaga kerja yang terampil. Hal ini sebetulnya menguntungkan bagi Indonesia, mengingat tenaga kerja di Indonesia apabila masuk juga tenaga kerja asing, maka nanti persaingan itu akan lebih ketat. Nah, dengan diaturnya tenaga kerja asing yang terampil ini berarti otomatis yang memang tersaring, dan mereka itu tidak asal juga masuk, meskipun dia terampil itu tidak juga asal masuk, karena mereka juga harus mendapatkan berbagai macam izin, sehingga regulasi-regulasi itu diperketat bagi tenaga kerja asing juga. Tenaga kerja asing yang kasar itu tidak akan bisa lagi masuk ke Indonesia, sehingga artinya ini melindungi tenaga kerja Indonesia sendiri. Ya, itu bahasan yang pertama. Kemudian yang rame itu adalah masalah upah, ya, masalah upah. Nah, ada ketentuan upah minimum yang nanti akan diberlakukan. Nah, yang hilang itu adalah tentang upah sektoral. Nah, nantinya akan diganti, itu adalah upah provinsi, sehingga kabupaten kota, upah minimum kabupaten kota tidak, jadi yang dipakai adalah upah minimum provinsi. Nah, masalah ini menjadi luar biasa euforianya bagi teman-teman di KSPI, karena merasa bahwa upah minimum mereka akan berkurang. Kemudian masalah aturan upah per jam, mungkin bagi negara maju upah per jam itu tidak masalah, mengingat mereka juga mendapatkan hak-hak mereka yang lain. Nah, kemudian masalah pesangon, pesangon ini juga sangat tidak berpihak pada teman-teman buruh begitu, karena akan ada pesangon yang hilang. Kemudian lagi pesangon itu menjadi tidak ada kepastiannya, itu yang ditakutkan oleh teman-teman buruh. Kemudian masalah aturan tentang pemakaian tenaga outsourcing, ya, tenaga outsourcing yang semakin mudah. Bisa jadi nanti tenaga kerja outsourcing itu akan diberlakukan terus, sehingga dan mereka tidak akan, karena sifatnya yang hanya sementara, berarti nanti apabila mereka telah selesai masa kerjanya, ya, kontrak itu,
mereka akan ya sudah selesai, atau mungkin mereka akan terus misalnya bekerja yang mereka statusnya tetap kontrak gitu, tidak ada ya tidak akan ada menjadi tenaga tetap, sehingga kontrak ya terus kontrak selamanya begitu. Nah ini yang tidak diinginkan oleh teman-teman buruh. Kemudian yang berikutnya adalah adanya jam kerja yang akhirnya nanti menjadi eksploitatif kalau misalnya upah itu per jam. Nah, sehingga bagaimana agar mereka mendapatkan upah yang lebih tinggi, akhirnya mereka berupaya keras untuk bekerja tanpa ada cuti. Nah, hak itu yang disuarakan oleh teman-teman buruh gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masalah hilangnya jaminan bagi buruh. Contoh, ini bagi buruh perempuan terutama. Misalnya untuk cuti, akhirnya mereka tidak akan mengambil cuti apabila cuti, apakah itu cuti haid, apakah itu cuti hamil, begitu. Mengingat upah yang diberlakukan itu per jam. Nah, ini sungguh sangat bagi tenaga kerja wanita ini sangat tidak nyaman ya. Bahkan undang-undang sebelumnya sebetulnya ini sudah mengatur bahwa itu adalah hak dari tenaga kerja perempuan. Baik, tadi kita udah ngomongin banyak tentang masalahnya kenapa baik ditolak. Lalu sampai saat ini pun banyak terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman buruh, teman-teman mahasiswa juga banyak melakukan aksi. Kemudian sempat BEM Undip sendiri pun sempat melakukan diskusi di Student Center kemarin. Lalu sebenarnya langkah apa yang harus diambil Bapak Joko Widodo selaku Presiden? Apakah tetap memaksakan RUU ini jadi undang-undang atau bagaimana? Nah, khusus untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak dalam waktu yang singkat akhirnya nanti disahkan menjadi undang-undang. Pemerintah Jokowi pun mengatakan bahwa kita masih perlu waktu karena ini kan rancangan dan kita masih mengumpulkan gitu kan, kita dalam tanda petik itu adalah pemerintah dalam hal ini ya, masih mengumpulkan pendapat-pendapat dari teman-teman gitu ya, bagaimanakah untuk jalan tengah. Nah, sebetulnya RUU ini awalnya itu adalah untuk meningkatkan investasi ya, karena selama ini keluhan dari pihak pengusaha, mereka sulit untuk bisa bersaing mengingat outputnya yang mahal. Kenapa output itu bisa mahal? Mengingat harga dari input dalam hal ini tenaga kerja itu mahal ya, ada tuntutan kenaikan upah begitu. Nah, oleh karena itu pengusaha menyampaikan unek-uneknya kepada pemerintah begitu. Nah, apabila kondisi ini jadi dari satu sisi ini unek-unek dari pengusaha ini gitu ya terrealisasi gitu, ada pihak yang merasa dirugikan. Siapa yang dirugikan? Buruh gitu. Namun jika buruh ini pun nanti mendapatkan tempat, siapa juga yang nanti akan kesulitan? Kesulitan di sini adalah para pengusaha yang akan kembali juga pada buruh. Tujuannya sebetulnya bagus, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk meningkatkan investasi, kemudian mendatangkan investor sehingga mau menanamkan modalnya di sini di Indonesia. Kemudian yang berikutnya itu adalah investasi apabila meningkat secara makro nanti untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia itu stagnan di angka 5 ya. Nah, 5 sekian gitu. Nah, stagnan di angka itu. Nah, berusaha untuk meningkatkan investasi menjadi 7%. Nah, salah satunya adalah dengan RUU Cipta Kerja ini gitu. Nah, namun pada jalannya ya RUU ini belum artinya belum didok ya, ini sudah masuk ke ke DPR gitu ya. Ada pihak-pihak yang merasa dirugikan karena seolah-olah tidak transparan gitu. Nah, akhirnya menimbulkan kesan
seperti terburu-buru, seperti juga ini terlalu berpihak kepada pengusaha, begitu ya, itu yang akhirnya disuarakan. Nah, sehingga pemerintahan sekarang dalam hal ini Pak Jokowi mengatakan bahwa ini masih rancangan undang-undang, butuh waktu yang tidak, artinya ya tidak sebentar, kita perlu menjaring informasi begitu untuk mencari jalan tengah. Jadi tidak langsung untuk ini masuk rancangan undang-undangnya kemudian nanti 1 bulan 2 bulan kemudian, tidak. Jadi memang harus ada langkah-langkah yang hati-hati oleh pemerintah Jokowi agar ada kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Ya. Oke, kemudian yang tadi kita sudah bicarakan mengenai upah yang dijatah per jam. Jadi ada kemungkinan para buruh ini mungkin ketika sakit atau berhalangan untuk kerja otomatis tidak mendapatkan upah. Padahal yang kita tahu sendiri pertumbuhan ekonomi Indonesia terbesar itu disumbang dari rumah tangga konsumsi, yaitu sebesar 56,6%. Bagaimana jika nantinya upah buruh turun? Itu akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga buruh. Jadi ini malah menurunkan pertumbuhan ekonomi, walaupun tujuannya memang untuk meningkatkan investasi, tetapi upah minimum buruh itu turun. Bagaimana? Ya, jadi dalam satu sisi yang diinginkan oleh pemerintah saat ini itu adalah meningkatkan investasi. Akhirnya apabila investasi itu meningkat, maka diharapkan lapangan kerja akan tercipta, lapangan kerja baru akan tercipta. Dengan lapangan kerja baru tercipta, maka tenaga kerja yang tadi menganggur, ya, penduduk yang menganggur akhirnya menjadi tenaga kerja. Gitu. Mereka akan bekerja, mereka akan mendapatkan upah, sehingga konsumsi akan bertambah. Nah, seperti itu. Jadi apabila di makro ditopang dari konsumsi itu berbahaya. Alangkah lebih baik apabila investasi itu yang meningkat. Karena apabila pertumbuhan ekonomi ditopang dari konsumsi itu berbahayanya di mana? Nanti akan menimbulkan inflasi. Begitu. Jadi di sini pemerintah mengharapkan untuk menggenjot dari sisi investasinya, gitu. Nah, kemudian yang masalah upah kerja, gitu ya. Nah, akan bisa berlaku dengan baik apabila jaminan-jaminan yang diberikan kepada buruh itu terpenuhi. Jadi ada jaminan kesehatan, ya, jaminan hari tua, gitu ya. Nah, selama ini untuk jaminan kesehatan pun buruh itu iur. Nah, sementara kalau di luar kan tidak. Apabila kesehatan dari buruh itu sudah terpenuhi, kemudian jaminan yang lain itu terpenuhi, saya rasa tidak apa-apa, gitu. Namun dalam hal ini kondisi di Indonesia belum. Nah, sehingga mereka teman-teman dari buruh itu berusaha agar jangan sampai diberlakukan upah kerja. Nah, namun demikian ini ada baiknya juga sebetulnya untuk melatih bagi buruh untuk disiplin, ya, untuk disiplin. Karena mungkin selama ini yang dilihat sudah dibayar, tapi dengan adanya upah per jam ada tingkat kedisiplinan mereka untuk datang hadir sesuai dengan jam kerja mereka, kemudian mereka mematuhi budaya kerja untuk melatih kedisiplinan kaum buruh. Kemudian dari rancangan undang-undang ini untuk dijadikan sebuah undang-undang pun terdapat syarat-syaratnya, yaitu ada syarat undang-undangnya harus bermanfaat, kemudian adanya kepastian hukum dan menciptakan kesejahteraan. Apakah dalam RUU Cipta Kerja ini sudah terdapat 3 syarat tersebut? Namanya juga masih rancangan, ya. Jadi kalau masih berupa rancangan, tentu saja masih ada celah-celah untuk diperbaiki, ya, untuk menjadi undang-undang yang nanti bisa untuk mencapai kesejahteraan, atau dalam hal ini ada keadilan di antara kedua belah pihak, baik itu buruh maupun juga pengusaha, ya. Namun karena ini masih rancangan, sehingga masih ada upaya-upaya untuk memperbaiki. Jadi bukan berarti ini belum sudah fix gitu, belum. Ini masih rancangan, sekali lagi masih rancangan, belum undang-undang, gitu ya. Jadi
terus oh ini pasti nanti akan menjadi undang-undang, belum ya, Oke. belum. Jadi sebenarnya ini harus banyak yang dikaji ulang lagi Iya, gitu. harus perlu dikaji ulang lagi dari sisi, karena untuk masalah buruh ini harus memang biasanya itu ada win-win solution ya, antara pengusaha kemudian buruh. Pengusaha sendiri butuh buruh juga butuh pengusaha gitu ya, sehingga bagaimana dicari jalan tengahnya untuk mereka bisa bekerja dengan baik, mereka bisa bekerja sama gitu ya, untuk nyaman. Dalam hal ini buruh itu bisa bekerja dengan baik, mereka tidak oh ya ini saya memiliki tanggung jawab untuk bekerja, kemudian hak-haknya mereka juga bayarkan. Nah sementara untuk pengusaha juga memiliki kewajiban apa, untuk membayar kewajiban dari hak yang harus diterima oleh para pekerja ini. Oke, jadi setelah itu kan kemudian untuk tujuannya untuk menciptakan investasi begitu. Tapi menurut World Economic Forum atau yang disebut WEF yang menciptakan sebuah artikel bahwa penghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sebenarnya bukan investasi yang lambat, namun ada 3 hal yang penting yang saya ambil, yaitu korupsi, infrastruktur yang kurang memadai, dan kesehatan masyarakat yang buruk. Tapi yang diciptakan malah adalah upaya untuk meningkatkan investasi, bukan untuk melemahkan korupsi atau memperbaiki infrastruktur atau menciptakan kesehatan masyarakat yang baik. Ini menurut Ibu bagaimana? Nah, pemerintah saat ini berusaha untuk mengatasi masalah korupsi. Ya, kita memiliki lembaga anti rasuah yang hal ini adalah KPK. Nah, ini adalah suatu sistem, ya. Jadi ada lembaga KPK, kemudian infrastruktur itu untuk memperlancar, yang sekarang juga digalakkan oleh masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kemudian yang ketiga tadi adalah kesehatan masyarakat, di mana pemerintah juga ada jaminan kesehatan meskipun memang harus iur, dan beberapa waktu lalu ini sempat direvisi ya, ada revisi. Artinya apa di sini? Pemerintah Jokowi itu berusaha untuk membenahi kondisi itu gitu. Nah, sementara untuk yang Cipta Kerja ini, undang-undang RUU Cipta Kerja ini, pemerintah juga berusaha untuk membenahi. Jadi artinya karena suatu sistem tidak hanya satu hal saja yang diperbaiki, tapi semua sistem. Ya, jadi dari sisi korupsinya pemerintah juga berusaha untuk memperbaiki. Kemudian dari sisi infrastrukturnya pemerintahan Jokowi juga memperbaikinya, bahkan pembangunan pada pada eranya Presiden Jokowi ini ya, dibangun jalan tol, kemudian adanya tol laut ya, kemudian lintas Papua, Trans Sumatera yang sekarang ya, kemudian ya dalam pengerjaan, kemudian Jawa gitu ya, yang itu fungsinya untuk apa? Untuk memperlancar distribusi. Untuk apa? Untuk pembangunan. Untuk siapa nantinya? Untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Ya. Terakhir Bu, jadi tujuan ini kan untuk menciptakan investasi. Jika saja misalnya ini diterapkan, apakah dan investasi ini seandainya tercapai, seberapa besar pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Ya, perlu diketahui bahwa investasi itu kan salah satu komponen ya di dalam perhitungan pendapatan nasional, di mana apabila investasinya meningkat, maka dipastikan pertumbuhan ekonomi itu terjadi, gitu. Sehingga diharapkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini nantinya investasi itu bisa masuk ke Indonesia, gitu ya, sehingga nanti diharapkan pertumbuhan ekonomi itu akan meningkat, tidak stagnan seperti saat ini, itu kondisinya. Namun sekali lagi ini harus diperlukan adanya bergaining antara pihak buruh, dalam hal ini diwakili oleh KSPI, kemudian pengusaha dalam hal ini Apindo, dan pemerintah. Jadi saling duduk bersama bagaimana menyelesaikan masalah ini untuk mencapai keadilan ya di antara kedua belah pihak terutama ya. Nah, pemerintah ini yang mengatur.
Jadi yang bisa saya ambil dari diskusi kita tadi ya, ini Omnibus Law ini masih ada beberapa masalah yang tadi kita bicarakan, adalah masalah upah, terus jam kerja yang eksploitatif, kemudian outsourcing juga Bu. Namun untuk penerapannya Ibu bilang ini masih harus banyak yang dikaji ulang bersamaan dengan pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah, pembenahan kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Kemudian yang masalah menopang pertumbuhan ekonomi dari konsumsi rumah tangga itu menurut Ibu berbahaya. Jadi dan ini jam upah per jam ini dapat melatih buruh untuk disiplin, karena jika mereka tidak bekerja mereka tidak akan dapat uang, begitu ya Bu. Oke, terima kasih Bu Asta atas waktu yang ini dan sudah mau bertukar pikiran dengan kami. Sampai bertemu kembali Bu. Oke guys, jadi tadi kita berbincang-bincang sama Bu Astari ini tentang polemik RUU Cipta Kerja yang ada di Indonesia. Semoga ini dapat membuka pikiran kalian dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bye!